ilustrasinya ya minimal itu 50-50. Kalau bisa sih lebih, tapi kebanyakan penulis juga keberatan kan kayak gitu. Jadi ya 50-50. Karena memang timelinenya itu gila. Jadi saya ngalamin sendiri tahun kemarin jadi penutor. Satu sisi saya harus revisi naskah, di satu sisi juga harus revisi ilustrasi. Jadi puyeng kayak gitu. Uh, sama seperti Mas Ilmi, puyengnya sama ya Mia. Kayak gitu sih. Ya Mbak, terima kasih. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Kesalahan paling umum apa yang biasa dilakukan di GLN oleh peserta GLN? Administrasi nomor satu. Jadi kalau administrasinya nggak lengkap, mau sebagus apapun ilustrasinya, mau sebagus apapun naskahnya, sudah cut langsung di awal. Jadi sebelum kita submit itu, benar-benar diteliti semuanya udah masuk atau belum persyaratannya, seperti NPWP, fotokopi screenshotnya, foto foto KTP, NPWP, terus persyaratan-persyaratan lainnya itu sudah memenuhi atau enggak. Dan kalau setelah itu biasanya seleksinya adalah di naskahnya. Jadi kesalahan yang utama itu di administrasi sih, karena tahun kemarin sempat ngobrol sama Bu Putri, orang dari Badan Bahasa, dari sekian ribu naskah yang masuk, hanya lolos beberapa karena administrasinya nggak lengkap. Sayang banget kan, ilustrasinya udah bagus, naskahnya udah bagus, tapi kita ada kesalahan di administrasi langsung di out kayak gitu. Atau Hilmi ada yang nambahin, Hilmi? Iya, peserta ini berarti sebenarnya belum belum lolos ya, baru daftar aja gitu ya. Pertanyaannya kesalahan umum apa yang sering dilakukan peserta? Peserta ini berarti yang baru mau daftar ya, atau yang Ya, udah lolos. Bang tahu ya, mungkin ini maksudnya yang sudah lolos apa ya? Tapi kalau udah lolos kan ada pendampingan ya sebenarnya. Iya Mungkin, sih. eh, oke kita lanjut ke pertanyaan yang lain aja ya. Oke. Hmm, ini bagus nih pertanyaannya. Eh, ada dua ya. Langkah terpenting saat menulis cerita untuk DLN. Terus bagaimana agar cerita kita berpeluang besar untuk lolos. Terus ada tiga hal apa yang sebaiknya dihindari saat menulis cerita anak. Eh, Mau di satu-satu dijawabnya pertanyaannya? Coba dulu, Mi. Pertama, langkah terpenting saat menulis cerita untuk GLN. Sesuai dengan tema, langkah terpentingnya adalah sesuai dengan tema dan syarat-syarat yang ada di juknisnya. Jadi emang perlu ya kita ngitung kata per katanya gitu. Iya, harus per halamannya memang kita ngitung satu-satu. Misalnya di juknis ketentuannya untuk B1 itu maksimal ada berapa kata, maksimal berapa kalimat, yaitu yang harus kita ikutin. Langkah terpentingnya itu. Terus idenya juga yang nggak banyak diangkat sama penulis yang lain. Biasanya mereka juri-juri itu baca sinopsisnya dulu. Kalau dari sinopsis udah menarik, akan dilanjut baca ke naskah kita yang di tabel itu. Kalau nggak terlalu menarik ya udah skip kayak gitu. Jadi, Oke, aku nambahin ya Mbak. Ya, bener sih kata Mbak Happy ya. Pasti juknis jenjang-jenjang itu yang benar-benar
cek lagi ya. Sampai itu ada meme-nya yang Mbak ya, di Paperland tuh ada sempoa ya. Terus cerita anak tuh harus punya sempoa gitu buat ngitungin jumlah Kata katanya per itu. kata. Ya itu. Terus terpenting saat menulis cerita GLN ya, itu ide-idenya sih. Saya rasa tuh di GLN tuh eh, ketika ngelihat naskahnya itu di awal ya, sekali awal ya itu bener-bener ada yang bener-bener mentah banget gitu. Kayak ini maksudnya gimana ya ceritanya, penulisannya tuh mungkin masih kurang oke, tapi yang dicari tuh idenya. Idenya itu yang mungkin unik, belum dibahas, dan mungkin satu yang sangat digembor-gemborkan yaitu punya lokalitas yang tinggi ya, atau enggak ada lokalitasnya lah gitu. Nah, itu juga cukup jadi apa ya? Itu highlight di kepala Udah saya terus tambah. sih. Ya tambah bahkan jadi tuh yang bikin naskah teman-teman itu lolos gitu ya. Ya gitu. Terus ada juga ini sih yang kemarin menarik Mbak di kelompok saya itu. Jadi ada eh, naskah itu lolos karena bukan temanya sih ya, tapi itu tentang tentang laut ya. Tentang laut tuh nggak ada yang ngambil tentang laut kemarin tuh. Nah, naskah itu dilolosin karena itu dia salah satunya apa? Salah satunya ya itu sedikit dari banyaknya sedikit yang ngambil tema tentang laut gitu. Jadi bisa jadi kalau teman-teman nyari-nyari celah kira-kira tema tentang apa nih yang jarang nih gitu ya. Mungkin kalau tema yang umum kaitan keuangan ya, finansial, nabung-nabung itu mungkin umum, mungkin nabung cara lain yang mungkin beda gitu. Atau mungkin penyakit tentang virus, mungkin ada yang umum, bisa juga mungkin ada penyebaran yang enggak umum. Jadi ya emang kita harus baca-baca juga dari web GLN sebelumnya ya. Ya, dulu di Budi, sekarang mungkin di CB ya, cb.kemendikbud yang ada tema-tema yang mungkin nggak umum gitu belum dibahas gitu. Itu tambahan sih dari aku aja. Terus tadi yang untuk hal apa yang sebaiknya dihindari saat menulis cerita anak, mungkin Pak Happy. Kekerasan yang terlalu gamblang ditunjukkan. Jadi dihindari itu, kekerasan yang kayak memukul itu jangan ditunjukkan adegan yang memukul, atau ya saat mengiris sesuatu, ada adegan memasak misalnya gitu ya, dan mengiris wortel atau apa, itu sebaiknya terutama untuk yang B1 itu nggak menunjukkan senjata tajamnya, pisau buat ngiris-ngiris gitu nggak ditunjukkan. Itu sebaiknya dihindari. Terus kata-kata yang terlalu kasar kayak gitu itu juga sebaiknya dihindari. Karena memang buku-buku dari pemerintah ini aturannya banyak sekali ya. Kita nggak bisa yang bebas pakai kata memaki, membentak kayak gitu tuh nggak diizinkan. Jadi sebaiknya kekerasan yang terlalu terlalu terlihat, terlalu gamblang sebaiknya dihindari. Ya, jadi kalau misalnya saya boleh tambahkan pertanyaannya, mungkin Mbak Happy, kalau misalnya kan ada tema untuk kekerasan fisik, itu bagaimana? Pernah ada satu buku GLN yang kalau teman-teman sudah pernah membaca, judulnya apa ya saya lupa. Di GLN atau di mana ya itu saya lupa. Jadi ini tentang pelecehan seksual terhadap anak. Jadi enggak yang diperlihatkan sedang dilecehkan secara seksual si anak ini, tapi anak ini gelisah, anak ini resah dengan kejadian yang terjadi dengan dia. Jadi dia kemana-mana itu bawa balon, tapi balonnya warna hitam kayak gitu. Nah, itu digambarkan dengan itu setelah dia bercerita ke ibunya, dia merasa lega, nah balon itu akhirnya meletus gitu. Jadi dia seperti beban yang dia bawa kemana-mana itu akhirnya udah hilang kayak gitu. Karena dia sudah bercerita ke ibunya kayak gitu. Jadi dari kata-kata dan ilustrasi juga tidak boleh ya Mbak Happy berarti ya? Iya. Ya aku nambahin dikit dong. Ya benar ya mungkin istilahnya sepamanku mungkin pakai metafora kali gitu ya. Jadi nggak gamblang langsung disebutkan kerasannya gitu-gitu ya. Tapi lebih smooth karena kalau waktu Galen itu memang ada pembahasan gimana tuh parameter-parameter kesediaan anak gitu. Jangan sampai kita tuh mencapai parameter yang paling tinggi kesediaannya. 100 atau berapa gitu ya.
Nah, kalau udah ketinggian tuh kadang ya anak itu benar-benar sedih lagi gitu. Dan juga kalau untuk yang ini untuk khusus kekerasan ya, karena ini cukup sensitif dan agak-agak ngeri-ngeri nih, ngeri-ngeri jurang gitu ya, pinggir-pinggir jurang. Jangan lupa ngasih harapan sih, harapan eh dari cerita mungkin sedihnya itu gitu. Jadi tetap ada harapannya sih gitu. Tapi sejauh ini benar sih kata Mbak Happy ya. Itu dijaga banget kata-katanya, gambarnya, jangan sampai secara gamblang melihatkan kekerasan itu sendiri gitu. Karena di satu B3 itu ya masih pembaca awal ya. Takutnya salah mengartikan aja sih. Bahkan dulu ya Mbak, nggak tahu ya, mungkin di kelompok saya itu ada pisau aja di dapur, itu nggak boleh gitu. Iya, Oh, nggak pisau di bisa dapur gitu. diperlihatkan, apalagi adegan memotong gitu. Padahal memotong Padahal masih Iya. adegannya tahu. memasak ya. Iya, Iya, nggak boleh, Bukan bukan kekerasan sebenarnya. bukan, nggak boleh dilihatkan. betul. Oh ya, sama satu lagi Mbak nambah ini tadi yang terpenting itu peluang lolos ya. Kemarin sih saya ngeliat ya, itu masih dikit banget tuh pakai karakter-karakter selain manusia, selain hewan. Itu yang menarik tuh ada karakter rengginang di kelompok saya itu. Jadi rengginangnya dia bisa gerak, bukan bisa gerak ya, ya bisa bercerita lah gitu-gitu. Nah itu mungkin juga mungkin masih jarang ya yang ngulik bagian-bagian itu ya. Rengginang lah, atau siapa yang baca juga yang tentang kali. Jadi kali itu tokoh Karakter utamanya. anak Botol gitu-gitu gitu juga ada. Itu mungkin bisa dipertimbangkan juga nih teman-teman yang mau nulis nih kata karakter yang mungkin bukan makhluk hidup. Oke, terima kasih Mbak Happy dan Mas Ilmi. Mungkin kita eh, kasih kesempatan yang ada di chat juga ya. Nanti boleh. baru kembali ke yang dari Q&A. Ini ada pertanyaan, bagaimana pemula bisa tahu mana yang ide yang unik, mana yang sudah banyak dipakai. Terus ini dari eh, Kak Eki juga ya. Kalau memasak itu jadi adegannya apa yang boleh diilustrasikan? Oh, udah dijawab sama Mbak Oni ya. Berarti yang pertanyaan yang tadi aja, eh, apa? Bagaimana kita milih? Oh, ini idenya unik. Oh, ini udah banyak yang pakai gitu. Bisa dibaca di hasil dari GLN yang sebelumnya sudah tayang di websitenya Kemendikbud. Apa itu Budi apa itu ya? Budi Nah itu, Kemendikbud. oh nih Budi itu ya. Nah di Ya. situ bisa dibaca. Selain itu juga uh, naskah ini kita kayak kirim naskah gitu ya. Belum tentu kalau saat kita nanti pengumuman kita nggak lolos, belum tentu naskah kita itu jelek. Jadi sistemnya itu seperti gini, misalnya ada 100 naskah nanti yang mau diambil gitu ya. Nah, itu nanti dari 100 ini dipecah lagi per tema itu mau ada berapa, misalnya ada 5 tema gitu ya. Nah, berarti satu tema dikasih kuota 20, 20, 20 kayak gitu. Misalnya ada 5 tema, satu tema ada 20 naskah. Nah, satu tema ada 20 naskah itu nanti disaring lagi. Misalnya ada cerita yang udah bagus atau kuotanya udah terpenuhi, akhirnya diputar lagi, mau mana yang mau diambil kayak gitu. Jadi belum tentu nanti kita udah merasa naskah kita udah unik gitu ya, udah nggak banyak yang mengangkat tentang ide ini gitu. Terus kita kirim, tapi ternyata kok nggak lolos juga. Apa ideku kurang unik atau gimana? Itu bisa jadi juga karena kuota untuk temanya itu sudah terpenuhi kayak gitu. Bukan berarti naskah kita itu jelek atau gimana kayak gitu. Kalau untuk tahu uh, idenya itu unik atau enggak, kita bisa baca-baca sih, banyak baca buku cerita anak-anak di Let's Read bisa, di Budi bisa, di CB juga bisa. Oke, Mas ini mau Mas Ilmi, menambahkan? Ya, boleh-boleh. Ya, benar sih banyak baca sih itu udah pasti ya. Karena
kita tahu dari mana lagi itu udah diceritain tuh belum kalau nggak baca gitu. Sama sebenarnya saya sebenarnya sebagai warga apa ya Jabodetabek ya mungkin nggak punya kekhasan daerah ya, saya ngerasa sedih juga sih sebenarnya kalau mungkin teman-teman tinggal yang mungkin punya budaya yang kental, kekhasan daerah sebenarnya bisa diangkat dari situ, dari cerita teman-teman di daerah teman-teman. Itu satu penulis senior GLN ya, mungkin teman-teman tahu ya Daeng GG ya, itu hampir tuh tentang ya itu tentang wilayah kampungnya Lokalitas. beliau semua, betul lokalitas semua. Itu sampai saya sampai sama istri tuh mikir, "Ih, enak banget yang tinggal di daerah-daerah gitu ya, nggak perlu pusing-pusing lagi gitu nyari-nyari ide-ide lokalitas khas-khas unik-uniknya itu gitu, karena udah ada di masing-masing daerah, tinggal tumbuhin kepekaan kita sih. Kadang kita nggak peka juga gitu sama hal-hal yang sebenarnya unik di dekat kita gitu. Mungkin saya mulai peka juga sih dari hal-hal sekitar kita yang bisa diangkat. Kebetulan saya juga cerita saya tuh mungkin gak unik-unik banget sih, yaitu tentang anak di rumah sakit aja gitu. Lihat suatu hal yang mungkin baru bagi anak gitu, kayak pintu kebuka sendiri, kan itu kan magic banget ya bagi anak-anak ya. Ya mungkin kepekaan kita aja sih sama lingkungan kita juga bisa jadi unik juga sebenarnya. Gitu. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ke ilustrasi ya. Eh, Tips membuat ilustrasi yang menarik untuk GLN itu seperti apa? Baik dari segi warna, komposisi, atau karakternya. Apa nih? Tips Segi warna. ilustrasi yang menarik untuk GLN. Tergantung ceritanya mungkin ya. Ya, tergantung ceritanya sih. Itu nanti tergantung bagaimana kita menerjemahkan dari teks ke ilustrasi kayak gitu. Untuk warna, mungkin untuk yang B1, B2 masih masih bisa lah pakai warna-warna yang cerah-cerah gitu. Kalau udah mulai B3 itu udah mulai bisa kita cuman pakai warna-warna monokrom. Kalau teman-teman pernah baca bukunya Mbak Ari Nilandari itu juga cuman warna-warna monokrom kan. Itu B3. Kalau B1, B2 untuk warna bisa lah untuk masih warna-warna cerah-cerah kayak gitu. Untuk komposisi atau karakter itu tergantung naskah juga sih. Karena nggak bisa dipatok pakemnya kayak gimana, karena kreativitas masing-masing, terus juga tergantung naskah juga kayak gitu. Oh iya, sama ini untuk karakter perlu diingat misalnya di naskahnya itu adalah uh, anak TK gitu ya. Tapi ilustrasinya ternyata dia pakai seragam anak SD, kan itu jomplang banget kan. Jadi nggak masuk ke cerita, jadi perlu diperhatikan situ juga. Karakternya dia usianya 5 tahun kayak gitu, tapi ternyata di ilustrasi, loh kok dia pakai baju SD, dia umur 5 kok udah SD kayak gitu. Itu yang gambar belum sahur kayak Mbak. Mungkin bisa diskusi dulu juga mungkin ya sebelum mengilustrasikan berdiskusi dengan penulis juga mungkin ya. Ya, penulis dan ilustrator itu terus-terusan tektokan gitu. Jadi komunikasinya lancar, hasilnya juga bagus insya Allah. Aku mau Oke, nambahin Mbak ya. silakan Mas. Ya, sebenarnya ilustrasi ini kalau buku anak ini luas banget sih. Kalau di komik kan kelihatan ya yang bagus gimana, yang mungkin unik gimana. Tapi di buku anak ini luas banget. eh yang pasti yang pertama sesuai dengan cerita sih. Tadi benar. Cerita dan konteks ya. Kalau di SD tampilan gimana, secara komposisinya, eh komposisi karakternya ya. Kan ada kan mungkin sama-sama SD ada yang jomplang atau mungkin bapak sama anaknya mungkin SD tapi kurang kelihatan signifikan bedanya. Itu ya pasti dinilai sih karena ada beberapa case kemarin, eh, bahkan ada case yang diminta ganti ilustrator itu, Ya, cukup menohok sebenarnya sih ya karena kebetulan memang di kelompok kelompok aku nih itu emang ada apa ya
art director apa ya, mungkin ya dosen DKV gitu ya. Jadi benar-benar dilihat banget tuh ilustrasinya. Terus pengambilan POV ya atau angle dari komposisinya, ceritanya gitu-gitu juga dilihat banget tuh. Karena kebetulan tadi ya ada, emang ini nggak merata, nggak semua di GLN, kelompok GLN itu kan itu dibagi dua kelompok ya, kelompok A sama kelompok B kemarin gitu. Nah kebetulan kelompokku tuh emang ada dosen DKV, jadi bener-bener kalau monoton banget si angle-nya di depan terus gitu, itu sama beliau tuh diminta ganti gitu. Saya berapa kali ganti angle komposisi itu karena gitu. Terus gitu-gitu aja sih, coba dibuat yang beda sudut pandangnya, ambilnya gitu-gitu. Itu mungkin jadi poin plus gitu ya. Dan sisanya sih sama tadi, sesuaiin ya warna, karakter ya sesuai lagi sama konteks ceritanya nih. Kayak gitu. Yang pasti satu konsistensi ya, satu gambar tuh satu style sama semua gitu, nggak beda-beda. Itu sih paling dari aku. Ini ah, ada selesai ya yang pertanyaan tadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ada pertanyaan juga dari chat. Kalau menggunakan bantuan chat GPT dalam membuat naskah itu ilegal kah? Sebaiknya dihindari ya itu. Jangan. Sama seperti AI juga ya, Mbak. Ya. Iya, unethical lah itu. Hmm. Paling kalau buat saya sih pernah sih buat itu Mbak, buat trigger-trigger awal gitu, kayak Brainstorming, kan iya. ya kayak Eh, lokalitas di Jawa Barat, Cibinong apa nih gitu. Oh ada hmm, apa aja listnya gitu. Jadi gitu sih paling. Cari-cari informasi aja nggak apa-apa ya. Mm-mm. Informasi awal Untuk aja sih. brainstorming nggak apa-apa sih, tapi kalau yang benar-benar hasil ChatGPT, sebaiknya janganlah itu masuk ke kode etik juga. Ya, Iya. oke. Eh, ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Eh, bentar, saya pilih dulu ya. Seperti apa step by step pembuatan ilustrasi buku anak untuk GLN? Untuk pertama, stepnya itu penulis approach ke ilustrator. Nah, dari situ nanti ilustrator bisa minta naskahnya dibaca dulu sesuai nggak dengan nafas ilustrasi kita. Kalau memang sesuai, ya oke diambil. Nah, setelah itu kita mengilustrasikan. Dari naskah yang kita terima itu, nanti penulis dan ilustrator sama-sama diskusi enaknya halaman berapa ya yang nanti yang mau dijadikan sampel. Untuk sampelnya itu boleh single, boleh spread, nggak ada oh spread aja deh biar nanti hasilnya punya nilai plus, enggak. Jadi mau single mau spread itu sama nilainya. Nah, setelah itu nanti nunggu, setelah disubmit nunggu pengumuman. Setelah pengumuman, dari pengumuman sampai ke BIMTEK-nya penulis itu jeda cuman sekitar 2 minggu ya Mi, tahun lalu. Nah, dari jeda 2 minggu itu tugas berat ilustrator adalah membuat sketsa kasar dari halaman pertama sampai terakhir. Sketsa kasar. Nah, dari sketsa kasar itu dari cuman waktu 2 minggu aja. Makanya itu kita kan nggak berani ngambil handle banyak naskah. Karena kalau misalnya kita ambil 5 naskah aja dan 5-limanya lolos dalam waktu 2 minggu, kita bikin sketsa untuk 5 naskah itu nafasnya ngos-ngosan. Nah, setelah 2 minggu itu dari pengumuman sampai ke BIMTEK itu ilustrator bikin sketsa kasar dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Setelah itu sketsa kasar itu dibawa oleh penulis ke BIMTEK, nanti dipresentasikan oleh penulis. Dari presentasi itu akan ada banyak sekali, banyak
nggak cuma sedikit, ada banyak sekali revisi, baik revisi naskah maupun revisi ilustrasi. Nah, setelah BIMTEK itu cuma dikasih waktu sekitar 1 bulan itu untuk menyelesaikan ilustrasi full color dengan semua yang sudah direvisi. Padahal waktu penulis setelah selesai dari BIMTEK itu, kita sebagai ilustrator kita nerima revisian kan. Nah, nerima revisian ini kita revisi lagi, kita storekan lagi. Nah, yang kita storekan lagi itu belum tentu itu langsung ACC. Nanti direvisi lagi, balik lagi ke kita. Direvisi lagi, disetorkan lagi, masih ada revisi, balik lagi ke kita. Nah, kita kapan mau coloringnya kalau kayak gitu kan? Nah, jadi mungkin untuk waktu coloring satu naskah aja itu mungkin maksimal cuma 2 minggu untuk satu naskah. Nah, sekarang bayangkan kalau teman-teman ambil banyak naskah dan semuanya lolos dalam waktu 2 minggu cuma coloring ratusan halaman kayak gitu. Jadi itu ritmenya. Mungkin Hilmi bisa menambahkan. Iya, iya. Ngeri emang, ngeri banget sih. Saya juga sempat misu-misu gitu. Ini kok mau bikin buku bagus tapi kok waktunya mepet banget nih. Ya, jadi harus ada yang dikorbankan. Kita mau kualitas atau mau ngejar deadline kayak gitu. Ya, betul. Kalau aku mungkin di awal, Mbak ya. Mungkin ini buat ilustrator pemula kayak aku ya. Mungkin kalau Mbak Happy mah banyak penulis yang approach gitu ya. Untuk yang nyariin gitu. Mungkin kalau dari aku tuh kemarin gini Mbak. Aku ada penulis bilang, saya belum punya ilustrator nih. Terus saya iseng japri gitu. Mbak, mau nggak saya gambarin gitu. Saya kirim portfolio saya gitu. Jadi teman-teman di sini mungkin bisa aja nih gerilya cari mungkin eh, penulis yang emang dia lagi nyari juga, terus japriin gitu, jangan nunggu dilihat portofolionya dari merekanya gitu, Ya, jemput bisa bola ya, japri Mi. aja, jemput bola kita ini, jemput rezeki gitu ya, kayak gitu. Terus tadi bener tuh waktunya tuh, bahkan sebenarnya ini curhat juga nih Mbak Epi ya, saya waktu itu nggak tahu loh Mbak, ternyata kalau pas BIMTEK itu udah harus bawa sketsa kasar gitu. Saya tahu ya karena obrolan tahun kemarin tuh kayak begitu loh. Oh gitu. Tapi dari Pak Panitia kayak nggak ngasih tahu tuh sketsa kasar untuk ketika BIMTEK kayak gitu. Tuh aku Nah itu ngerjakan di mungkin, kereta, Mi. Saya ngalamin itu. Saya oh ngalamin pas iya, mau presentasi ternyata belum siap, jadi minta mundur. oh iya iya. Eh, Ada Mudah-mudahan case-case ini ya ternyata. teman-teman jadi lebih siap ya dengan kita sharing pengalaman kita. Iya benar. Makanya kayak gini benar penting banget sih. Karena real life ini nih, ya itu saya tahu lah mitigasinya gitu. Walaupun mungkin kemarin tuh ada outlier ya Mbak ya. Jadi ada satu orang itu dia megang 6 naskah Ah, dan Mbak itu Sunda. Mbak Zunda ya Iya. itu kan outlier, tapi kalau teman-teman bisa kayak gitu ya nggak masalah juga sebenarnya sih, dan itu semua ilustrasinya dia di appreciate banget sih, emang bagus banget sih, Bagus semua. jadi bagus semua. Jadi Cambridge, kalau teman Mi, lulusan Cambridge. kalau teman-teman mau cuannya banyak, mau stres juga ya silakan ambil yang banyak, kita bisa tanggung jawab aja sih. Iya, harus disesuaikan dengan kemampuan juga ya. Mm-mm. Oke, Atau mungkin cari bantuan Mbak, bantuan ya. buat base colornya mungkin gitu-gitu, asal ya hasil akhirnya sesuai gitu. Iya. Kalau coloring mungkin harus, kalau misalnya orang lain yang mengerjakan harus ada standar-standarnya juga ya biar tetap sama. Oke, ini berhubungan juga nih sama pertanyaan selanjutnya. Sharing tentang pengalaman waktu ngikutin GLN dong. Nah, ini kan tadi pengalaman yang stres-stresnya nih. Mungkin bisa di-share yang pengalaman Boleh. senang-senangnya kan juga ada tuh, biar takutnya nanti pada denger ini jadi mundur nih. Wah, serem ya gitu. Senangnya Biar banyak makan tetap dan banyak semangat. Gimana Mbak Happy? Senang-senangnya ada nggak? senangnya Happy-happynya? banyak Happy, kalau makan. Mbak Happy selalu happy. Amin, amin. Senang-senangnya itu banyak makanan. Duh, makanan alhamdulillah melimpah ruah. Terus foto-foto itu hal terpenting selain presentasi. Terus senangnya ya ketemu teman-teman penulis yang selama ini memang kita kenal cuman dari
sosial media kita akhirnya bisa ketemu langsung kayak gitu. Jadi Senangnya apa Mi? Kalau Hilmi Hah? tahu nih ya, aku tanya Hilmi. Hilmi senangnya honornya nggak dibagi 2. eh, Tanyakan Mbak Happy loh. Senangnya benar, senangnya itu pas malam penutupan Mbak ya. Itu bagi sertifikat sama uang gitu. Nah, Uang DP. stresnya lumayan hilang dikit ya. setelah itu pulang puyeng lagi. Ya, Revisi aku mau lagi. nambah dong. Aku mau nambahin yang tadi. Benar sih kata Mbak Happy itu makanan tuh unlimited ya. Jadi jangan lupa kalau bawa 4 bekal. Nah, bawa Tupperware Biar bawa bisa Tupperware dibawa ke biar kamar. bawa ke kamar gitu ya. Tapi tadi benar, yang menurut saya tuh prestis banget tuh sebenarnya ketemu teman-teman baru sih. Dan saya nggak nyangka teman-teman ya mungkin teman penulis gitu ya, itu welcome banget dan udah kayak teman lama ya. Mungkin waktu itu emang Iya, ada Kang Iwok nggak ya. ada gap sama sekali. Heeh. Ada tuh emang ada Kang Iwok kan, dia kayak pemersatu gitu lah. Jadi dia tukang foto, jadi kita apa foto gitu ya. Nah itu jadi menarik. Jadi kayak apa ya? Kita kayak bertamasya sebenarnya gitu. Kalau nggak inget ada malam penghakiman itu Ya, sebenarnya happy happy aja ya. Mungkin buat Foto-foto doang kerjanya. iya, mungkin buat penulis yang sudah biasa ikut IGLN, mungkin mereka kayak reuni ya. Betul iya. Jadi betul. Kayak jadi kita yang baru jadi ke bawah, oh kayak Benar. suasananya kayak ini gitu. Kita yang baru yang wah gitu. Iya, yang oh ini penulis yang ini tuh, oh ini penulis yang ini tuh. Wah, seru sih starstruck, itu. starstruck juga ya. Sama itu sih bisa PDKT kan. Mbak, ntar kalau ada project bisa lah ya. Nah, Hmm, network Gitu. ya. tuh. Nggak hanya di GLN jadi ya Mas Hilmi ya. Betul. Apa namanya? Walaupun belum sampean sih, belum sampean sih. Ya, oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Masih ada waktu apa ya? Satu pertanyaan atau gimana? Mau Satu masih lanjut? mungkin Apa sih kalau bebas. buat teman-teman yang mau nanya langsung diperbolehkan. Nggak Oke, apa-apa. kita baca di chat ya. Oh, mau dibuka? Ya kalau mau open mic sama open Oh, juga boleh kok. oke. Monggo. Ada yang mau bertanya langsung, tapi di pertanyaan yang belum ditanyakan ya. Silakan, ada yang mau? Langsung aja. Halo Mbak Prita, Ya. aku Jila pengen bertanya. Oh iya, silakan Mbak, Mbak Jila. Sebenarnya nggak bertanya sih, cuman saya pengen tahu awal mula dapat ide. Suaranya hilang ya Mbak Jazila. Belum masuk? Halo Mbak, halo. Udah masuk? Nah ini Ya, masuk. ada. Tadi nggak kedengeran. Jadi ini sebenarnya bukan pertanyaan sih, tapi ya mepet-mepet ke pertanyaan juga mungkin ya. Saya tuh penasaran bagaimana proses awal mulanya Mbak Happy sama Mas Hilmi untuk mendapatkan ide yang unik yang sampai bisa akhirnya itu sampai lolos di GLN. Itu awal mulanya itu gimana? Boleh bagi-bagi tipsnya atau ceritanya gitu. Silakan Mbak Happy atau Mas Hilmi duluan. Sejujurnya aku tuh nggak tahu loh ideku itu unik atau enggak. Jadi waktu nulis itu aku kepikiran ide ini, aku tulis dan aku kirim. Dari 3 naskah yang aku kirim sebagai penulis, yang lolos 2, yang satu itu ternyata nggak lolos, yang jenjang B1 adalah tentang katrol. Ternyata yang ngangkat katrol, tema apa, cerita tentang katrol itu udah banyak banget gitu, jadi nggak lolos. Nah, yang 2 ini, yang B2 dan B3, itu yang B2 tentang pengolahan kompos. Jadi mamaku kan suka berkebun. Kalau nasi-nasi yang basi itu nggak dibuang sama mama, jadi dibikin
dibikin kompos, nggak cuma nasi aja sih, apapun itu nggak terbuang gitu loh di rumah. Yang organik itu sama mama dibikin kompos. Nah dari situ idenya muncul. Jadi nasi basi yang tidak sia-sia itu ceritanya tentang pembuatan pupuk, tapi dari nasi itu. Yang B3 itu osmosis dari pewarnaan mawar, itu ceritanya terinspirasi dari adikku, itu keguguran. Nah, aku pengen ngangkat ceritanya adikku ini tapi dengan apa ya, yang nyambung dengan sains gitu, apa ya, akhirnya ada googling, searching, oh tentang osmosis ini bisa aku masukkan, terus ternyata aku padukan, aku tulis, dan alhamdulillah lolos gitu. Jadi untuk idenya itu unik atau enggak, sejujurnya aku nggak tahu itu idenya unik atau enggak, karena juga Iya, selain Mbak ya. dari kuota cerita, kuota tema, terus selera juri juga kayak gitu. Mungkin Hilmi bisa menambahkan, kalau dari sisi aku begitu. Iya, bener sih kalau tadi ya ada pertanyaan tahu itu unik dari mananya. Saya baca-baca ya. Kadang kita juga nggak tahu sih, coba-coba aja tulis-tulis aja gitu apa yang pengen kita tulis gitu. Kalau saya pribadi sih sebenarnya lebih ke pengalaman anak saya sih ya. Jadi tadi kepekaan sih. Terus saya peka anak saya itu kayak heboh banget apa ngelihat pintu rumah sakit gitu ya. Saya ngebayang, ternyata anak kecil tuh lihat pintu rumah sakit bisa kebuka sendiri itu kayak ya wow gitu ya. Nah, itu kayak pikiran gimana mungkin kalau itu anak-anak yang mungkin anak yang jarang ke rumah sakit gitu. Mungkin itu seru banget ya ngeliat rumah sakit tuh kayak magic gitu ya, kayak sihir. Jadi saya awal tuh bikin tuh kayak rumah sihir gitu sebenarnya ya. Bukan gedung aneh, cuman sihir tuh nggak boleh juga, jadi diganti gitu. Jadi saya membayangkan anak kecil tuh melihat rumah sakit tuh tadi kayak pintu bisa kebuka sendiri, ada karcis keluar dari mesin, terus ada dokter bisa ngecek dengar suara jantung padahal pakai stetoskop doang gitu-gitu. Nah itu habis itu pikir oh iya ini cocok nih sains nih gitu-gitu. Jadi lebih ke kepekaan aja sih kita sama. Kebetulan punya anak jadinya eh, bisa ngebayangin nih anak ini eh, hal, hal apa sih unik apa sih gitu. Cuman tadi kalau misalkan punya apa wawasan daerah itu sebenarnya lebih disarankan sih karena hampir setiap badan bahasa itu emang menjunjung tinggi lokalitas sih. Jadi mungkin bisa dari situ kalau memang mentok ya apa sih yang unik gitu tapi lokalitas teman-teman aja gitu bisa dari situ. Tahun kemarin yang angkat Papua banyak sekali. Yang Oh apa, iya iya Mbak? benar yang Yang Papua apa? Papua Oh, Papua. yang Papua udah Mungkin banyak ya mungkin IKN hmm, bisa kali ya Nar, Kalimantan Kaltara. mungkin kita bisa ambil dari ide sehari-hari aja mungkin ya, nanti baru dikembangkan gitu yang Ya. kalau sehari-hari mungkin kita lebih menguasai mungkin ya. Mm-mm. Dan apa ya selagi sih kita selalu membayangkan kita tuh di posisi anak-anaknya gitu itu jadi sekarang jadi beda gitu anak mungkin polos atau mungkin dia ya sebagaimana anak-anak lah gitu ya dalam Ya, merespon suatu hal. sama menambahkan juga nanti ceritanya itu jangan yang Dux ex machina gitu ya. Maksudnya itu yang ujuk ada ibu peri menolong kayak gitu. Sebaiknya dihindari kayak gitu. Itu yang langsung di skip kayak gitu. Terus hindari campur tangan orang tua. Jadi cerita kita itu yang mendorong anak-anak itu untuk berpikir kritis gitu. Mereka problem solving kayak gimana. Jadi misalkan ada kasus ini, bagaimana anak-anak ini nanti akan menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai orang tuanya yang, oh kamu harus gini nak, kayak gini. Kata ibu, nah itu sebaiknya dihindari. Kata ibu begini, kata bapak begini, itu sebaiknya dihindari. Jadi biarkan anak-anak kita sebagai penulis itu kita memposisikan diri sebagai anak-anak, kita berpikir bagaimana ya kalau kita dapat masalah kayak gini, kita menyelesaikannya gimana ya kayak itu. Sama seperti ceritanya Mas Hilmi tadi,
di gedung yang aneh. Nah, kita memposisikan diri sebagai anak-anak. Wih, ternyata pintunya bisa buka sendiri. Apa ada penyihirnya atau ada orang yang tidak terlihat yang menarik dan menutup dan membuka pintunya kayak gitu. Jadi di mainkan karakter itu sebagai kita gitu. Kita sebagai anak-anak keliru dah. Kita sebagai anak-anak. Sama nambahin, mungkin yang masih jarang banget sih cerita anak yang lucu sih. Hampir Nah, kayaknya semua iya. berkesannya itu memotivasi gitu ya. Problem solving itu yang lucu itu yang jarang banget sih. Mungkin Yang kalau lucu itu yang dicari. berani ya ambil cerita lucu itu ya mantap. Oke, eh, eh, sudah jam 4, mau tambah lagi atau sudah? Kak, Sudah, ibu-ibu repot di Sudah. dapur nanti ini. Iya. Itu Oke. ada tuh Tapi Mbak itu Zulfa ada tuh. tanya tuh, Mbak Zulfah boleh deh itu. Oh ya, silahkan Mbak Zulfa. masih remote. Di mute Mbak, di mute Mbak. Mbak, Mbak Mbak masih di mute Mbak. dinyalakan, masih mute. nah Oh ya, maaf. Assalamualaikum. Senang sekali bisa berjumpa dengan narasumber dan kakak-kakak semua. Maaf kalau saya tidak menyimak dari awal karena saya datangnya terlambat. Dan barangkali pertanyaan saya sudah dijawab di awal. eh, Juga nanti saya akan melihat recordernya kalau misalnya ada. Pertanyaan saya menanggapi pertanyaan dari Mbak Jia tadi dan respon dari Mbak Happy. Kalau di GLN itu jurinya memiliki selera terhadap buku cerita yang mereka pilih. Boleh cerita nggak Mbak dan atau Kak Hilmi atau kakak yang GLN yang lain seleranya itu seperti apa? Dan buku ceritanya itu mending yang tersirat atau tersurat gitu. Terima kasih. Terima kasih. Jawab dulu, Mi. Selera gimana ya? Susah juga sih. Ya sebenarnya selera yang pasti nih ya. Tadi ya lokalitas sih seleranya itu. Itu lokalitas bakal junjung tinggi sih. Jadi ya apapun ceritanya, usahakan ada unsur-unsur lokalitasnya. Itu sih. Jadi itu poin plus. Terus sebenarnya ya tadi juga Mbak Epi bilang ya, seleranya itu ya gimana tuh bukunya itu memotivasi anak gitu. Karena tadi yang mungkin ada buku-buku yang mungkin kita tahu ya buku-buku yang di peredaran yang mungkin orang tuanya yang solving problemsnya anak gitu-gitu. Walaupun ya sebenarnya kehidupan nyata mah nggak salah juga sih gitu. Cuman kan kita pengen empowering anak-anak gitu untuk solve problem dia berpikir gitu-gitu. Jadi mungkin ke arah situ ya. Ke arah situ kayak ya kritis, problem solving, buku-buku yang ke situ sih yang masih dominan sih menurutku ya. Walaupun ada buku yang ada problem tuh, cuman dia itu apa ya Hari ini narasinya itu si Firman ya. lebih unik gitu, enggak cerita yang ketemu ini terus ada apa gini-gini enggak gitu, cuman narasi kayak orang kayak bersajak gitu. Itu kebetulan tuh punyanya Dayang GG ya itu dia cerita tentang nama Berima, gitu. Dia berima. tentang nama enggak berima sih ya berima lupa ya. Tapi intinya tuh dia kayak cuman naratif doang gitu, enggak yang ada action-action yang gimana-gimana gitu. Itu cerita tentang eh, namanya dia yang mungkin nama daerah dan itu dianggap kuno gitu. Cuman dia kayak ngasih tau doang nama ayahku apa, nama kerboku apa, nama aku apa, nama gini doang. Kayak, mungkin sederhana gitu ya, kayak tidak yang problemnya gimana-gimana gitu. Cuman tadi lokalitasnya emang kuat banget situ itu. Ya gitu sih. Lokalitas sih salah satu kunci yang digembor-gemborkan sih. Oke, lanjut. Mungkin Mbak Mbak Happy boleh. Happy, Selera juri itu misteri sih menurutku. Karena unpredictable. Kita nggak tahu jurinya siapa, terus kita juga nggak tahu bagaimana selera mereka kayak gitu. Yang penting adalah ikhtiar aja, udah kita bikin naskah sebaik mungkin, juknisnya benar-benar diperhatikan. Terus untuk nilai tambah itu ya memang itu tadi
lokalitas itu nilai tambah, terus naskah yang berima itu nilai tambah, terus untuk kekerasan nggak terlalu diperlihatkan. Dari situ nanti juri juga akan melihat, oh ini paham, penulisnya sudah paham kalau kekerasan, terus abuse itu juga nggak boleh terlalu diperlihatkan kayak gitu. Seperti itu sih. Semoga bisa menjawab. Terima kasih Mbak Happy dan Kak Hilmi. Sama-sama. Oke, baik. Kita tutup dulu pertanyaannya ya. Teman-teman, mungkin kita untuk sesi penutup aja. Mungkin ada pesan-pesan mungkin dari Mbak Happy dan Mas Hilmi untuk terakhirnya. Pesannya tetap semangat. Karena kita benar-benar loh tahun ini benar-benar digempur lomba yang banyak, seleksi yang banyak sekali, jadi tetap semangat. Oke, itu aja Mbak Happy. Ada lagi? Oke, Mas Hilmi. Oke. Aku boleh jawab-jawab dikit nggak nih Mbak dari yang di sini? Singkat aja sih kayak, Oh, boleh, silakan. Kak, sayang gitu dananya kan teman-teman. Tadi ya Iya. mungkin ada pertanyaan nih art director. Kita nggak ada art director sih so far gitu. Apakah bisa pemula? Bisa pemula ya. Untung-untungan aja sih gitu. Coba-coba aja. Saya juga pertama kali nulis buku anak itu. Terus bentuk kontrak itu nggak ada bahas ilustrator. Jadi benar kontrak itu ke penulis aja. Jadi ilustrator tuh kita emang kontraknya sama penulisnya itu. Kayak gitu. Nah, terus untuk sampel GLN, input layout text apa cuma ilustrasi sampel aja? Nah, kalau sampel GLN usahain udah ada teksnya aja sih, buat gambaran doang, karena jadi ntar dibongkar lagi sih. Yang penting kelihatan lah kalau jadi tuh satu halaman kayak gimana, gitu. Terus, ya ilustrator tuh nggak dilibatkan ya. Bahkan katanya tahun Nggak kemarin itu dilibatkan banget, Kak. Ikut BIMTEK juga. nggak ke BIMTEK, Susahnya di ya. situ KGLN. Jadi apapun itu kita komunikasinya sama penulis. Betul, betul. Jadi Dan untuk gambaran itu ini adalah panitianya, yang di tengah penulis, sebelahnya penulis itu kita, ilustrator. Nah, ilustrator itu komunikasinya sama penulis, komunikasinya sama panitia dan juga sama ilustrator. ya, tapi kemarin katanya ada kemajuan sih. Jadi waktu BIMTEK online itu ilustrator bisa ikutan juga. Jadi bisa langsung bisa Zoom feedback ke sekali. Zoom ya. Kalau sekali ya, kalau di aku Sekali. kayak berkali-kali deh. Tapi hanya satu kelas aja ya. Maksudnya nggak semua, belum Kelompoknya jadi Hilmi. standar gitu. Ya, benar belum Iya. standar. Mungkin mudah-mudahan sih kalau tahun ini bisa lebih Iya. dilibatkan ya ilustrator. Karena enak juga sih kalau ilustrator bisa dengar langsung dari Nah, itu juri gitu. Kadang-kadang kan mungkin penyampaian penulis mungkin berbeda atau gimana kan. Enak kalau bisa dengar langsung. tahun kemarin itu udah pernah saya sampaikan ke Bu Riyama, mentor ilustrasi kan. Kata Bu Riyama, ya mau gimana lagi, saya sendiri juga udah merekomendasikan itu, menyarankan itu, tapi ternyata yang ikut BIMTEK cuman penulisnya aja kayak gitu. Padahal ilustrator juga perlu banget ikut BIMTEK-nya. Iya, betul. Iya. Justru ribetnya revisi di ilustrator malah. Iya, Karena kan betul itu. revisinya Effort lebih kerjanya. teknikal banget. Oh, sama ini nih yang literasi keuangan nih. Gak boleh nyantumin uang sungguhan. Jadi uangnya benar-benar dimodif. Uang Warnanya kecil lah mirip-mirip. gitu. Mm-mm. Paling nggak warnanya Warnanya mirip, mirip ya. tapi warnanya mirip terus nggak yang gambar uang asli kayak gitu, karena kalau gambar uang asli kan di situ ada kodenya itu kan, nah itu yang dihindari. Jadi mirip-mirip aja, dibikin mirip warnanya kayak gitu, nggak harus plek ketiplek tapi mirip-mirip warna gitu bisa. Oke, sama ini B3 nih, saya sempat nanya juga nih ke beberapa mentor saya. B3 ini ada yang bilang katanya nggak boleh paragraf. Nah, sebenarnya B3 itu udah boleh paragraf, tapi maksimalnya satu paragraf itu 3 kalimat.
Satu kalimatnya itu 12 kata ya. 12 kata atau 7 kata saya lupa. Oh ya, Untuk B3 ya. Jadi Kalau di intinya Juknis boleh 12 kata B3. 12 kata ya. Ya 12 kata. Jadi 12 kata satu kalimat, satu paragraf, 3 kalimat. Satu halaman berapa paragraf ya? Saya lupa ya. Satu halaman berapa Satu paragraf? halaman 3 paragraf, kata-katanya 12. Kalau di Juknis ya B3. tapi nggak ikutin itu Kenapa? nggak harus diikutin, maksudnya nggak harus diikuti itu gini. Iya. Misalnya di halaman itu maksimal 3 atau 5 kalimat gitu. Satu kalimat itu harus 12 kata gitu. Nah, kita cuman pakai satu halaman itu, kita cuman pakai 5 kata aja, udah nggak apa-apa. Gitu. Nggak harus semuanya tuh full segitu gitu. Itu Maksimal batasan ya, maksimal maksimal. aja ya. Maksimal. Jadi nggak harus semuanya full segitu banyaknya. Kita cuman pakai satu halaman itu 3 atau 5 kata pun juga masih bisa. Apa ya? Bahkan aku penasaran sih ngirim buku apa yang ada kata-katanya. Saya tiba lupa. Wordless picture book. Apa sih namanya itu? Iya ya. Intinya yang ada Silent kata-katanya. silent Silent book. book, silent book ya. Silent book. Oke, menarik juga itu belum ada sih kemarin-kemarin sih. Yang di kurasi ada, kurasi CB ada, cuman di Galen belum ada deh. Silent book. Mm-mm. Oke. Udah sih ya. Sih udah sih dari aku. Mbak Happy udah? Udah. Ya udah. Oke, baik kita akhiri untuk sesi Zoom kali ini. Mudah-mudahan semua masukan dan sharing-sharing dari Mbak Happy dan Mas Hilmi bisa bikin kita tambah pengetahuan dan semangat. Oke, teman-teman. Makasih banyak Mbak Happy, Mas Hilmi. Sama-sama. Ya. Makasih banyak Mbak Happy, Mas Hilmi. Foto dong, foto. Foto, siapa yang bisa bantu foto? Boleh nih. Makasih juga semuanya. Maaf kalau ada salah ya. Ayo, siapa yang mau open cam yuk? Yuk biar rame yuk. Tidak ada? Oke, hitungan ketiga ya. Saya screenshot. 1, 2, 3, tahan. Oke, bentar. Ada yang siap-siap tuh. 1, 2. Mana mukanya Bang? 1, 2, 3. Waduh, anaknya tidur. Oke, udah semua. Makasih ya teman-teman ya. Makasih semuanya. Mohon maaf kalau ada Makasih salah. banyak. Makasih banyak Mbak Happy, Mas Hilmi. Semoga semuanya banyak yang lolos. Amin. Baik sayangan dong berarti. Di Jakarta ya. Amin. Golden ticket ya. Golden ticket. Jangan lupa teman-teman boleh join Discord ya. Nanti teman-teman biasanya sering sharing di situ sih, kerja bareng sambil ngobrol. Ya. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan ya Mbak Oni ya. Iya. Aku punya Discord. Download dong Mbak Happy. Kita kerja bareng. Di situ juga udah ada ini lengkap sayembara yang sedang berlangsung. Jadi informasinya jadi satu biar nggak bingung teman-teman kalau nyari. Enak di link Discord aja. Boleh. Itu udah aku share juga di grup ya. Nanti juga kita ada sharing-sharing di Discord juga ya. Oh berikutnya. Iya. Nanti kita umumkan teman-teman ya. Wah, Oke. harus punya. Kalau kamu yang Discord nggak bisa ikutan. Nggak bisa ikutan nyimak. Sharing ngomongin siapa Mbak? Hah? Sharing ngomongin siapa? Anda. Enggak lah. Nanti tuh sharingnya sama ada Mbak Vina ngomongin masalah judul buku, cover buku, terus masalah upload sama Mbak Tika. Sama itu udah? Iya dong. Selasa depan insya Allah. Posternya mau naik besok insya Allah. Oh belum ya? Oh siap. Sama satunya lagi Mas Andi Lala ya. Mas Andi Lala kalau nggak salah tentang background ya Mbak Perit ya. Background atau apa ya, karakter? Perspektif background. Iya. Perspektif background ya. Iya. Iya. Itu semua di Discord Mbak Happy. Ayo Mbak Happy download.
Soalnya limitednya banyak kalau pakai Discord sampai 10.000. Nggak kebatas. Heeh. Ya, kita sedikit-sedikit beralih ke Discord lah pelan-pelan. Nanti aku share lagi ya di grup ya biar nggak pada ketinggalan. Biasanya juga kalau malam gitu pada ngegame. Jadi nggak kerja, ngegame mulu. Aduh, kok yang itu disepil. Kenyataan kok ya. Iya sih. Ya udah, ayo ibu-ibu masak ayo ibu-ibu. Oke, kita akhiri ya. Ya, Ini boleh silakan Liv. Terima kasih semuanya sudah Makasih bergabung. semuanya. Baik. Sampai jumpa. Selamat berbuka. Terima kasih. Waalaikumsalam. Semoga berbuka dengan lolos BLN. Terima kasih. Amin. 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 Izin live ya. Silakan. makan.